Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathahillah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Putri Nasari dengan MPM 009 sebagai moderator kelompok 2. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan Project Citizen dengan judul pengkajian kurangnya pemahaman mengenai definisi keilmuan Pancasila di SDN 23 Negeri Katon. Di sini kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Catur Putra Subekti dengan MPM 004, Muhammad Arya Al-Arsi dengan MPM 0203, Putri Nasari 009, Seli Prastasi dengan MPM 002, Nurlaila Akdar Agustin dengan MPM 042, Kopi Patu Fadila dengan MPM 050, Miftahul Hasanah dengan MPM 032, Vitala Dewi Nazarina dengan MPM 039, Retna Purwi dengan MPM 2111704, Wijayanti dengan MPM 012. Latar belakang masalah. Permasalahan tentang kurangnya pemahaman definisi terkait keilmuan Pancasila pada siswa sekolah dasar memiliki beberapa alasan yang relevan, di mana alasan ini mendukung rumusan masalah yang akan kami ambil nantinya. Di antaranya yaitu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terkait dengan Pancasila sangat penting bagi setiap warga negara, termasuk siswa sekolah dasar. Mereka harus memahami nilai-nilai, prinsip, dan makna dari Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Pendidikan tentang Pancasila dapat membantu membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, siswa dapat lebih baik memahami nilai-nilai demokrasi, toleransi, persatuan, dan keadilan. Kurangnya pemahaman terkait dengan Pancasila dapat mengakibatkan miskonsepsi dan pemahaman yang salah tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Fokus masalah. Masalah yang kelompok kami angkat berfokus pada kasus kurangnya pemahaman mengenai definisi keilmuan Pancasila di SDN 23 Negeri Katon. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh kurangnya materi pelajaran yang memadai atau pendekatan pelajaran yang tidak memadai dari pihak sekolah. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila dan bagaimana definisi resmi Pancasila di Indonesia? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa sekolah dasar tentang konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang ketiga, apa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman siswa sekolah dasar terhadap Pancasila? Yang keempat, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman Pancasila di kalangan siswa sekolah dasar? Sumber informasi. Sumber informasi yang kami dapatkan yang pertama yaitu media online. Media online yang kami dapatkan sebagai acuan mengambil topik permasalahan yaitu terkait dengan masalah kurangnya pemahaman mengenai definisi keilmuan Pancasila di SDN 23 Negeri Katon, mengambil dari link website yang tertera di PPT kami. Yang kedua yaitu hasil observasi. Dengan mengambil penelitian terkait kasus, kami memperoleh hasil observasi informasi melalui proses pengamatan pengumpulan data yang relevan dengan topik atau masalah yang diusulkan dengan teknik wawancara. Dalam hasil pengamatan yang kami lakukan, bahwasanya ada 2 siswa kelas 5 SDN 23 Negeri Katon belum hafal dan kurang paham mengenai definisi dari Pancasila. Penyebab hal tersebut terjadi tentunya memiliki beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal merujuk dari dalam individu atau siswa, karena kemampuan daya tangkap pemahaman siswa yang berbeda-beda. Sedangkan faktor eksternal merujuk dari luar kontrol siswa yang dapat mempengaruhi proses pemahaman materi yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa Pancasila masih kurang dipahami dan dimengerti oleh beberapa siswa. Berikutnya yaitu hasil wawancara. Dari hasil pengumpulan data dan observasi yang sudah dilakukan dengan metode wawancara, didapatkan hasil wawancara. Yang pertama,
pemahaman mengenai arti 5 sila di dalam Pancasila. Dalam hal ini, seluruh siswa kelas 5 SDN 23 Negeri Katon sudah memahami terkait nilai di setiap sila dalam Pancasila. Dengan memahami makna masing-masing dari sila Pancasila, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap harmonisasi dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, penghafalan terkait lambang yang ada di dalam Pancasila. Lambang dalam Pancasila adalah bagian penting dari simbol-simbol negara Indonesia yang memiliki berbagai makna. Kurangnya pemahaman terkait lambang Pancasila sering terjadi di kalangan para pelajar, seperti pada kasus kami, yaitu pada kelas 5 SDN 23 Negeri Katon yang belum menghafal tentang lambang Pancasila. Yang ketiga yaitu pendapat guru tentang penyebab siswa yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Pendapat guru mengenai masalah kurangnya pemahaman siswa terkait sila-sila di dalam Pancasila bisa bervariasi tergantung pada pengalaman pribadi dan pandangan dari siswanya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, pendapat dari guru ini mencakup dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor ini merupakan hal yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, karena kemampuan daya tangkap pemahaman materi pada siswa berbeda-beda. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, guru mengungkapkan bahwa faktor eksternal itu berasal dari lingkungan keluarga. Jika keluarga dari siswa tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap proses pembelajaran, maka siswa juga tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan pola pikirnya sehingga kesulitan fokus pada belajarnya. Yang keempat yaitu penerapan Pancasila dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dari hasil wawancara kami terhadap siswa kelas 5 SDN 23 Negeri Katon, kami mengambil dua contoh kasus yang tidak hafal Pancasila. Namun walaupun demikian, dalam proses kegiatan sekolah berlangsung, ada beberapa hal yang melibatkan Pancasila di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh kedua siswa yang kami wawancarai, bahwa mereka ikut andil dalam pemilihan ketua kelas, yang dimana merupakan bentuk dari musyawarah mufakat dan piket kelas, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk dari gotong royong. Yang kelima, kesulitan siswa dalam menghafal sila-sila Pancasila. Setelah kami melakukan wawancara pada siswa kelas 5 yang belum hafal sila-sila Pancasila, mereka memiliki kesulitan dalam mengurutkan setiap sila dalam Pancasila, yang dikarenakan sering terbalik dalam penyusunan sila-sila Pancasila. Sumber informasi yang terakhir yaitu narasumber. Dalam permasalahan tentang kurangnya pemahaman mengenai definisi keilmuan Pancasila, kami mengambil narasumber yaitu salah satu guru berinisial K dan dua siswa berinisial V dan S pada SDN 23 Negeri Katon. Tujuan wawancara dengan narasumber adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terkait definisi Pancasila ini kurang terrealisasi dengan baik di kalangan siswa sekolah dasar. Melalui informasi dari guru, kami mendapatkan hasil wawancara penyebab siswa kurangnya pemahaman mengenai Pancasila. Sedangkan melalui narasumber siswa, kami mendapat hasil informasi mengenai kesulitan mereka dalam memahami Pancasila. Metode pengumpulan informasi. Yang pertama, perencanaan. Sebelum memulai penelitian, kami menentukan tujuan yang jelas untuk melakukan wawancara. Kami mencari narasumber yang akan menjadi tujuan melakukan wawancara, tepatnya pada guru dan siswa SDN 23 Negeri Katon. Selanjutnya menentukan jenis wawancara yang akan kami lakukan, yaitu wawancara terstruktur. Yang kedua, persiapan. Menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait kasus kurangnya pemahaman mengenai definisi Pancasila pada siswa sekolah dasar, yang berguna sebagai pedoman agar wawancara berjalan dengan teratur. Mengenali latar belakang dari narasumber yang akan dilakukan wawancara, yaitu guru dan siswa kelas 5 SDN 23 Negeri Katon. Ketiga yaitu pelaksanaan. Setelah semua siap, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan sesi wawancara kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Yang keempat,
yaitu catatan. Selama sesi wawancara, kami mencatat hasil dari ungkapan narasumber. Selain itu, kami merekam dan mendokumentasikan hasil dari wawancara. Setelah sesi wawancara selesai, kami membuat kesimpulan serta catatan dari hasil wawancara. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu penyusunan dan pengajuan rumusan masalah tanggal 26 September, keterangannya sudah di ACC. Selanjutnya, pengajuan proposal tanggal 10 Oktober, keterangannya sedang diajukan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Pengumpulan data pada tanggal 22 sampai 23 Oktober, keterangannya mengumpulkan dari data sumber-sumber yang sudah kami cari. Selanjutnya, analisis data pada tanggal 22 sampai 23 September, keterangannya menganalisis data yang sudah terdapat dan mulai melakukan persiapan untuk wawancara. Selanjutnya, persiapan wawancara. Pada tanggal 24 September, keterangannya persiapan wawancara diantara membuat janji dengan narasumber, menentukan tempat untuk dilakukan wawancara, dan menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang terakhir, wawancara. Pada tanggal 25 September, keterangannya melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan. Yang ketiga, tahap penyusunan laporan. Pada tanggal 28 Oktober, keterangannya tahap akhir dalam menyusun proyek kelompok kami, yaitu menyusun keseluruhan laporan dari semua keanggotaan yang sudah dilaksanakan. Berikut ini ada beberapa lampiran dari kelompok kami. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 2, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.